Pak Adian Apitupulu, politisi PDIP. Saya tidak yakin dengan seruan Anda terkait dengan angket DPR itu. Udahlah, Ganjar dengan Mahfud berapa persen? Sekitar 17%. Saya nih, berapa persen itu si Ganjar? 17% lah. Berapa? 17%. 70%. Terus si Anies? Terus Prabowo Gibran? 68. Udahlah Adian, jangan lagi ngotot angket persoalan pemilu dibawa kepada Bawaslu dan KPU dan diajukan kepada MK kalau memang terbukti. Angket ya, udahlah, supaya tidak lagi heboh orang, berhentilah provokator itu ya, termasuk siapa itu, Gatot Nurmantio tuh ya. Waktu Anda jadi tentara memang keren, bajunya yang keren ya, tapi kelakuan daripada karakternya Gatot Nurmantio, purnawirawan TNI yang dulu kita lihat ganteng pakai baju banyak lencana, belakangan ini membalelo mulu ini Pak Gatot Nurmantio ini ya. Saya minta kalau sudah jadi purnawirawan tetaplah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila persatuan, jangan angket. Emangnya Pak Gatot ahli hukum tata negara? Malu-maluin aja. Begitu udah selesai dari militer, ya apa yang sudah Bapak buat selain untuk memprovokasi orang-orang, adik-adik mahasiswa, yang adik saya mahasiswa saya. Jangan coba-coba Pak Gatot Nurmantio untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar. Jikalau Anda masih tetap berkelanjutan ngoceh, saya akan amatin terus ini ya. Purnawirawan itu harus teladan. Saya kira gitu aja ya. Oke. Udah selesai acara Pilpres tapi masih angket ya. Saya kira itu aja. Oke. Periksa Kemenangan Nasional. Tuh. Terhormat semua itu. Oke. Pak Adian Apitupulu, politisi PDIP. Saya minta waktu pimpinan instruksi. Kami perkenankan, kami menutup rapat paripurna. Pimpinan, saya minta waktu. Pimpinan, mohon maaf, saya minta waktu. Alamin. Wassalamualaikum Pimpinan, saya A432, pimpinan. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi capres kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Keep Talking, Kang EF bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang keluar dari tema pemilu, tetapi sesungguhnya berkait erat dengan proses dan hasil pemilu 2024. Saya ingin berbicara tentang Jokowi, tetapi bukan hanya berhenti soal Jokowi, melainkan juga paham yang diwariskan Jokowi. Sebut saja Jokowisme. Inilah yang ingin saya bicarakan. Saya ingin mulai saudara-saudara dengan menggambarkan 7 wajah Jokowi. Inilah wajah yang sebetulnya diam-diam, terang-terangan kita sadari atau tidak kita sadari, kita saksikan dan mungkin diam-diam kita kenali sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kita mulai dari wajah yang pertama. Jokowi adalah orang yang tidak pernah berhenti menjadi wali kota. Menjadi wali kota adalah menyatukan antara membuat kebijakan dengan mengeksekusi kebijakan itu dalam skala yang terbatas. Menjadi wali kota bisa langsung berhadapan dengan warga dan kemudian melakukan sesuatu yang sangat konkret kepada warga. Untuk skala wali kota, tentu saja memang itu yang diharapkan dan itu yang bisa dilakukan. Tetapi kepala negara tetap berlaku seperti wali kota, disitulah kemudian persoalannya. Sekadar contoh, malam hari Jokowi bertandang ke rumah-rumah warga di Bogor sambil membagikan sembako. Di pinggir jalanan, ia membagikan amplop untuk tukang beca atau membagikan amplop untuk warga yang berkerumun di pinggir jalan. Dalam perjalanan, Jokowi biasa melempar-lemparkan kaos kepada warga yang berdiri di pinggiran jalan. Bahkan dalam satu kunjungan ke salah satu provinsi di timur Indonesia, ketika berjalan, tentu saja dengan kendaraan maksud saya, Jokowi melihat seorang ibu tua yang miskin
dan kemudian ia turun menghampiri dan membelikan sapi, katanya untuk memperbaiki kesejahteraan. Ini adalah contoh bagaimana seorang kepala negara berlaku sebagai wali kota. Sesungguhnya ditilik dari sisi keadilan dan pemerataan, tentu saja kebijakan yang semacam itu memang tidak mungkin dilakukan oleh seorang kepala negara di sebuah negara sebesar Indonesia. Mereka yang mendapatkan kaos, yang mendapatkan amplop, yang mendapatkan sembako, persentasenya amat sangat kecil daripada orang-orang yang membutuhkan. Menjadi wali kota, punya warga yang terbatas. Menjadi kepala negara, warga negaranya sungguh banyak. Jadi ini tidak mungkin diterapkan oleh siapapun yang ingin jadi presiden Indonesia sesungguhnya. Wajah yang kedua adalah tidak pernah berhenti berkampanye. Itu wajah Jokowi yang lain. Seorang mantan gubernur New York, Mario Cuomo, terkenal dengan kutipannya, berkampanye adalah menulis puisi, memerintah adalah menyusun prosa. Artinya, selama kampanye, kita bisa mengatakan apapun yang kita janjikan. Tetapi saat sudah memerintah, maka segala sesuatunya tidak lagi hanya sekedar perlu dukungan rakyat banyak atau populisme, tetapi juga perlu dihitung secara teknokratis. Berkampanye itu aspek teknokrasinya kerap kali tertinggal-tinggal. Tetapi pemerintah itu harus menyatukan orientasi populisme seseorang dengan orientasi teknokratis. Kebijakan-kebijakan yang tidak menggabungkan unsur populisme dan teknokratisme akan menjadi kebijakan yang tidak punya grand design, yang tidak punya cetak biru, yang akhirnya kemudian seperti terlihat bagus di atas permukaan, tetapi sesungguhnya menjadi bom waktu. Misalnya saja, proyek infrastruktur yang memang hebat menjadi program Presiden Jokowi, tetapi kita tahu bahwa ada dua persoalan yang sangat serius di situ. Ketergantungan kita pada hutang dan segala konsekuensinya, dan yang kedua, belum terukur untuk secara serta-merta bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk dengan misalnya mengatasi masalah konektivitas di Indonesia yang masih jadi persoalan serius. Itulah yang terjadi jika seseorang berkampanye sementara ia harusnya mulai memerintah. Wajah yang ketiga sekarang, Jokowi adalah master of personalization. Dia adalah jagoan personalisasi. Segala sesuatu dibikin personal. Ya tadi itu, menyerahkan bantuan untuk membeli sapi buat seorang ibu, membagikan uang untuk tukang beca dan orang-orang di pinggir jalan, melempar-lempar kaos, termasuk salah satunya adalah membagikan sembako di depan istana. Sembako itu adalah bagian dari bantuan sosial. Dan bantuan sosial ada tata caranya, ada mekanismenya, ada prosedurnya. Dan di dalamnya ada rakyat yang memang terdaftar sebagai mereka yang berhak mendapatkan bantuan sosial itu. Bagaimana mungkin orang yang ada di daftar itu yang kemudian datang ke depan istana dan mendapatkan bantuan sosial, sementara dananya diambil dari dana bantuan sosial? Artinya itu menjadi bantuan pribadi. Itulah sebabnya menurut salah satu sumber, penerima bantuan sosial menjelang, selama, dan barangkali sesudah pemilu 2024, jumlahnya jauh lebih besar dari angka yang sebetulnya terdaftar di Kementerian Sosial. Itu buah dari personalisasi. Jadi, dibandingkan dengan presiden-presiden yang pernah ada di Indonesia, menurut saya, Jokowi paling jago melakukan personalisasi. Kita masuk sekarang ke wajah yang keempat. Jokowi membonsaikan warga negara menjadi relawan. Saudara-saudara, izinkan saya bercerita tentang pengalaman pribadi. Jokowi baru terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 pada waktu itu. Saya sendiri menjadi bagian di dalamnya, karena saya dan Polmark Indonesia menjadi konsultan political marketing untuk Jokowi JK. Sebelum dilantik, jauh sebelum dilantik, Jokowi melakukan tasyakuran. Sekaligus tadinya saya pikir pembubaran relawan-relawan di satu hotel di Jakarta Selatan. Tetapi saya mendengar pidato Jokowi pada saat itu, saya sudah sedikit terperangah. Jokowi justru meminta agar semua relawan tidak bubar. Dan apapun serangan yang nanti akan diterimanya sebagai kepala negara atau presiden, maka relawan tidak boleh diam. Pada saat itu, ingatan saya langsung melayang ke dua orang.
Thaksin Shinawatra, dan Joseph Estrada. Ketika Thaksin terpilih menjadi Perdana Menteri di Thailand, ia tidak membubarkan relawannya. Ketika Thaksin dijatuhkan, hampir saja terjadi perang horizontal, konflik yang setara di antara beragam kelompok warga negara Thailand. Itulah akibatnya ketika seorang yang memimpin pemerintahan tidak membubarkan relawannya saat ia berkampanye dan mempertahankannya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan menyatukan, tetapi memecah belah. Joseph Estrada setali 3 uang. Ketika ia dijatuhkan karena kasus korupsi di Filipina, Presiden memerintahkan agar relawan-relawannya, terutama orang-orang miskin di kota Manila, mengepung dan menjaga dia di Istana Malacañang. Untung kemudian kekuatan tidak seimbang, sehingga tidak terjadi bentrokan sipil atau konflik horizontal. Saya membayangkan itu ketika mendengar pidato Jokowi. Dan ini menurut saya salah satu wajah Jokowi yang sejak awal saya kenali. Ia ternyata hendak membonsaikan warga negara menjadi relawan saja. Sehingga kepala negara kemudian terbonsaikan. Bukan lagi kepala negara yang semestinya beyond partisan, tetapi menjadi Ketua Dewan Pembina Relawan seluruh Indonesia. Ini wajah yang menurut saya juga tidak boleh dilanjutkan oleh presiden manapun sesudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentu saja salam Pancasila. Hari ini ulun berada di satu daerah yang selama ini diributkan di media massa, di media sosial, bahwasanya yang namanya food estate itu menjadi food estate, alias sebuah kegagalan di dalam rangka menata kelola pertanian dan ketahanan pangan. Ada yang menarik daripada semua ini adalah ketika pengelolaan yang dilakukan bukan tupoksinya, yaitu Departemen Pertahanan, walaupun di belakangnya ada yang namanya PUPR, ya ada yang namanya KLH, ada yang namanya pertanian. Sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar bagi kami tentunya yang berada di Kalimantan ini. Saya jauh-jauh dari Kalimantan Selatan untuk melihat sekarang kondisi real di lapangan apa yang sebenarnya terjadi dengan yang namanya food estate. Apakah ini yang dinamakan proyek strategi nasional, Saudara Joko Widodo? Saya ulangi, Saudara Joko Widodo. Apakah ini yang dinamakannya proyek strategi nasional atau PSN? Ini adalah seperti PSK saya sebut, quote and quote, proyek strategi korupsi, bukan PSN. Kenapa? Karena tidak mungkin dengan ratusan triliun, ratusan hektar lahan dibuka, ribuan hektar bahkan, untuk memenuhi kebutuhan yang katanya pangan Indonesia, tapi nyatanya adalah hanya ditanam singkong. Singkong tidak tumbuh, sekarang yang ada adalah jagung. Ada apa denganmu? Ini rejim yang sangat buruk bagi saya. Saya katakan ini adalah rejim yang terburuk di era ini. PSN seolah-olah itu akan menjadikan rakyat ini menjadi lebih baik, tapi justru ini adalah PSK. Ini program strategi korupsi. Orang-orang Jakarta selalu bicara tentang kegaliman, keserakahan, kejahatan lingkungan, tapi mereka tidak pernah bicara tentang korupsi. Betapa jahatnya korupsi itu. Pena di tangan pemimpin itu sangat tajam, bahkan seruncing daripada bambu runcing itu sendiri, yang membunuh rakyat dengan caranya dan memindahkan harta rakyat ke kantong pribadinya. Itu yang terjadi. Pasti itulah yang dilakukan oleh orang-orang oknum ini yang berada di kekuasaan. Besok kita melakukan pemilu, saudara-saudaraku. One man, one vote. Kita menyadari bahwasanya Kalimantan itu tidak dihitung. Saya ulangi, Kalimantan itu tidak dihitung dari sisi suara. Yang mereka hitung hanyalah Pulau Jawa. Karena Jawa itu akan memenangkan seorang presiden. Tapi ketika presiden itu menang, maka Kalimantan dan daerah yang lain yang menyangga Indonesia dengan APBN, itu hartanya dikeruk. Alamnya dihancurkan. Pohonnya dibabat habis. Makhluknya diusir. Bahkan binatang-binatang pun tidak tahu entah pergi kemana. Ruang oksigen hilang.
oleh keserakahan daripada pemimpin-pemimpin kita. Saya menyebutnya ini adalah rejim. Karena di sana ada menteri. Di sana ada tentunya juga adalah anggota-anggota DPR yang menyetujui anggaran ini. Ini adalah bagian daripada perampokan massal terhadap anggaran negara. Saudaraku semuanya, kenapa itu bisa terjadi? Karena korupsi itu tidak ingin diberantas oleh orang Jakarta. Oleh orang-orang yang bermukim di Jakarta yang mengambil keputusan di DPR RI. Oleh karena jika, saya ulangi, jika undang-undang pembatasan transaksi tunai tidak diundangkan, jika pencatatan, pendaftaran, dan pelepasan aset tidak diundangkan, dan jika beban pembuktian terbalik tidak diundangkan, dan jika tobat nasional tidak dilakukan sebagai rekonsiliasi bangsa ini, maka jangan pernah berhangsa ini akan baik. Apalagi jika tidak ada penegakan hukum yang keras kepada aparat yang melanggar, yang menista, yang dibiarkan. Mereka rampas harta rakyat karena mereka gampang merampasnya, gampang menyimpannya, dan gampang menggunakannya. Itulah esensi. Saya berharap orang-orang Jakarta itu akan bicara juga tentang korupsi. Kami sudah terlalu sakit di Kalimantan. Alam kami rusak. Kami sepertinya negara jajahan saja. Ini adalah rejim terburuk. Oleh karenanya saya berharap kepada saudaraku yang ada di belahan Indonesia, baik di Pulau Jawa ataupun Sumatera, Kalimantan juga secara khusus. Pilihlah presiden yang celahnya lebih sedikit, yang keburukannya lebih sedikit, yang kecerdasannya melebihi, sehingga apa? Sehingga kita dapat mengimplementasikan pikiran itu menjadi sebuah kebijakan. Karena kebijakan di tangan pemimpin itu bisa baik dan bisa sangat sadis menghantam rakyat. Oleh karenanya, rasionalisasilah dalam menggunakan akal, gunakan nurani. Ini kesempatan kita memperbaiki Indonesia. Balik kamera, lihat saja ini. Ini adalah pengairan dari food estate. Lihat, air diambil dari sini, lalu dicarilah sumber. Dari mana sumbernya? Coba ada dari mana sumbernya? Saya tidak melihat pompa. Apakah ini formalitas semata-mata? Dan janggal sekali kalau misalnya mengairi sebuah persawahan dari sebuah tendon. Itu janggal sekali. Mana yang namanya PUPR yang ahli-ahli yang bikin pengairan? Itu yang ingin saya sampaikan kepada rejim ini. Ingat, kerakusan Anda akan terbalas nanti. Kita tidak bisa lagi membiarkan rejim yang begitu jahat, rejim yang begitu menista rakyat, yang sengaja pura-pura dengan proyek PSN, proyek strategi nasional, sehingga bisa dilindungi seolah-olah ini adalah vital, lalu bisa menggunakan siapapun, bahkan dalam quote and quote memperalat aparat negara, lalu kemungkinan menggunakan label-label jabatan, label-label senjata agar rakyat ini tunduk pada mereka. Jika saudaraku ingat ketika vaksin, bagaimana kita diburu oleh rejim ini, bagaimana rakyat diperlakukan, bagaimana mereka mengkorupsi vaksin itu dengan biaya-biaya yang irasional, dengan hutang. Sekarang sudahi rejim ini. Mata rantai rejim ini harus dihentikan. Ingat, mata rantai rejim ini harus dihentikan. Jika rejim ini mata rantainya tidak dihentikan, maka rantai itu tidak hanya akan membelenggu kita, bahkan akan menghajar kita, akan merantai kita. Semuanya akan hancur. Gambaran ini adalah gambaran nyata yang terlihat terus-menerus dipertontonkan. Mereka berkuasa, mereka punya uang, tapi tentunya jika undang-undang beban pembuktian terbalik itu dilakukan, maka pastilah mereka mendapatkan harta itu dari sumber yang tidak halal, sumber korupsi. Di semua level, jika ada kesempatan, maka mereka pasti akan korupsi. Oleh karenanya saya berharap tokoh-tokoh di Jakarta, rakyat juga, saatnya kita melakukan perlawanan yang positif terhadap pemerintah. Jangan mau dininabobokan dengan bansos, BLT, dan seterusnya, yang semuanya bersumber dari kita. Ingat, besok adalah penentuan bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Selamatkan bangsa ini. Kebumikan orang-orang jalim yang memiliki sifat jalim. Kembalikan mereka ke bumi, ya Allah. Kembalikan sifat-sifat jalim itu mereka ke bumi. Kembalikan itu, ya Allah. Kami sangat memerlukan pertolongan-Mu, ya Allah, ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Waliullah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tetapkan takdir orang-orang jahat itu. Kami sudah dalam kesakitan yang sangat luar biasa. Bukakan pintu hati rakyat untuk memilih pemimpin yang baik, yang membawa kami kepada kebaikan bangsa ini. Semakin lama, semakin nyata dan vulgar, ideologi PKI gaya baru mulai merongrong bangsa kita. Lagaknya seolah seperti pahlawan, padahal aslinya mengadu domba. Provokator teriak provokator. Seperti apa yang dilakukan Jokowi selama ini, jika kita mau meneliti karakter asli PKI, maka ada kesamaan di dalamnya. Saat ini, semua mulai terbuka. Karakter Jokowi yang dari dulu ditutupi dengan pencitraan, sekarang sudah nampak aslinya. Masyarakat mulai cerdas dalam menilai mana hal yang tulus dan mana yang punya maksud tertentu. Bagi orang yang cerdas dan cinta dengan negara ini, tentu akan mendukung hak angket dan turunkan Jokowi. Tapi bagi mereka yang kurang cerdas, tentu masih belum paham dengan karakter asli Jokowi. Kalaupun ada yang cerdas, tapi tetap mendukung Jokowi dan paslon 02, itu pasti punya kepentingan lain atau tersandra. Mari kita terus serukan kebenaran dengan mendukung perjuangan teman-teman kita untuk menurunkan Jokowi dan gagalkan paslon 02. Tanggal 28 Maret besok, para demonstran akan turun ke jalan lagi. Semoga tak ada korban lagi. Dan patut kita syukuri, saat ini angket resmi bergulir dan MK mulai melaksanakan sidang perdana. Semoga perjuangan kita tidak sia-sia.